sab'atu asya'a min kanudil birri. Ada 7 perkara yang merupakan bahagian daripada perbendaharaan kebaikan. Wa kullu wahidin min dzalika wajibun bi kitabillahi ta'ala. Dan bermula tiap-tiap yang satu daripada demikian itu wajib dengan sebab ayat Allah Ta'ala. Jadi ada 7 perbendaharaan kebaikan ataupun simpanan kebaikan akhirat. Yang pertama, al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam melakukan ibadat itu wajib. Karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya menyembah mereka akan Allah, ikhlas mereka dengan agama yang lurus tegak. Maka ikhlas dalam melakukan amal kebajikan itu wajib. Wajib. Artinya apabila tidak ikhlas, yang pertama dosa, yang kedua amal kebajikan tidak diterima. Yang kedua termasuk perbendaharaan birrul walidain, itu juga wajib. Berbakti kepada kedua orang tua. Karena firman Allah Ta'ala, an uskuruli wali walidaika, bahwa syukur olehmu bagiku dan bagi kedua orang tua engkau, wa ilayyal masir, dan kepadaku engkau akan kembali. Maka birrul walidain itu wajib. Yang ketiga, silaturahmi, menyambung silaturahim. Itu pun wajib karena kata rahim dosa besar. Sebagai dalil, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwa olehmu akan Allah yang dengan namanya Allah mereka itu saling meminta, dan pelihara olehmu akan silaturahmi. Yang keempat ada amanah, menunaikan amanah, itu pun kewajiban. Karena firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addu amanata illa ahliha. Allah memerintahkan kalian bahwa engkau tunaikan akan amanah kepada ahlinya. Maka orang yang tidak amanah, yang tidak menunaikan amanah dengan pangkatnya, dengan hartanya, dengan ilmunya, maka dosa besar. Wal khamisu, yang kelima, alla yuti'a ahadan fil maksiyah, tidak mengikuti seseorang pada maksiatnya. Jadi dalam kebaikan geyo ikut orang lain, dalam buat maksiat geyo tinggalkan. Karena firman Allah, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan engkau jadikan sebahagian kalian akan sebahagian akan Tuhan daripada selain Allah. Karena dengan mengikut ajakan yang lain selain perintah Allah, itu sama bandingkan kita jadikan seseorang itu sudah menjadi Tuhan. Karena dia yang memerintahkan. Yang keenam, alla ya'mala bihawan nafsi, itu wajib. Jangan mengikuti ia dengan hawa nafsunya. Karena Allah melarang. Wanaha, dan mengekang ia nafsa anil hawa, akan dirinya daripada hawa nafsunya. Allah melarang mengikuti bujukan syaitan dan bujukan daripada nafsu. Allah melarang. Maka orang yang mengikutinya itu dosa besar. Yang ketujuh, ayyajtahida fit ta'ah, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Wa yakhafullaha ta'ala, dan takut ia senantiasa kepada Allah. Wa yarju thawabahu, dan berharap mereka akan berpahala daripadanya Allah.
Jadi bersungguh-sungguh dalam taat itu pun wajib. Allah akan memberikan pahala kepada hamba yang berbuat taat. Yang pertama di segi kesungguhannya, yang kedua di segi keikhlasannya. Bukan di segi wujudnya kebaikan, bukan. Karena hadirnya kebaikan itu karena Allah memberikan kesempatan. Jadi wujudnya kebaikan pada seorang hamba itu karena taufiknya Allah. Yang Allah beri nilai, ya jatahidu, kesungguhannya hamba. Yang Allah beri nilai, ikhlasnya si hamba. Makanya bersungguh-sungguh itu wajib. Di samping bersungguh-sungguh ada rasa takut kepada Allah. Tanpa rasa takut orang tidak akan bersungguh-sungguh. Hanaya tu, hanaya nyan han yakin tak buat nunggu. Ngan kepala le katanya tamayang, nyan hana yakin buat tak kerja ke kepala. Walaupun tak depu kepala sedang mengawasi. Begitu pula kita yakin Allah sedang mengawasi. Apabila kita tidak takut kepada Allah, sungguh tidak bersungguh-sungguh. Kemudian wayarju, ada harap. Kenapa kita melakukan amal kebajikan? Karena ada harap, imbalan, yaitu berupa surganya Allah. Allah berfirman, iyad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma arizaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yad'una rabbahum, berdoa mereka akan Tuhan mereka hal keadaan takut dan berharap, dan sebagian daripada ma yang kami rezekikan akan mereka infakkan. Nah, ini tanda-tanda orang bersungguh-sungguh dalam taat. Fal wajibu, nyo yang perlu katanya. Maka yang wajib di atas tiap-tiap insan itu bahwa ada ianya insan itu khaifan, memiliki rasa takut, bakian, bahkan menangis karena banyaknya dosa yang telah dilakukan. Fa innal amra syadidun, karena perkara akhirat itu sangat dahsyat. Orang yang hana temakut atau buat maksiat nyan kakre hati tengok. Orang yang hana kli wate ingat maksiat telah dia lakukan, itu berarti hatinya sudah keras. Maka manusia yang normal sebagai manusia yang mukmin khawatir terhadap kehidupan akhirat. Ketika mengingat dahsyatnya kehidupan akhirat, dia itu akan menangis dengan sendirinya. Nyan mukmin normal tu. Menyahana ingat kepada kehidupan akhirat yang dahsyat sama dengan hana normal tu. Bahkan tak pegah benar. Karena ada satu riwayat. Di dalam satu hadis diceritakan Inna Isa alaihi salatu wassalam marabi qaryah. Nabi Allah Isa pernah melalui satu kawasan, satu kampung. Wa fitil kal qaryah jabalun, dalam kampung tersebut ada satu gunung. Wa fil jabali bukaun wantihabun katsirun. Pada gunung tersebut terdengar suara tangisan dan terisak-isak yang banyak. Faqala li ahli qaryah, maka bertanya Nabi Allah Isa bagi ahli qaryah, ma hadal buka wa hadal intihab fi hadal jabal. Mulai kapan gunung ini menangis dan terisak-isak yang demikian? Ketika Nabi Allah Isa memasuki satu kampung, Nabi Allah Isa mendengarkan satu gunung itu menangis, bahkan meratap. Semua masyarakat kampung bisa mendengar. Bukan cuma Nabi Allah Isa. Sehingga Nabi Allah Isa bertanya, mulai kapan gunung ini menangis? Mulai kapan gunung ini meratap, terisak-isak yang demikian? Kemudian ahli kampung menjawab, qalu, ya Isa, wahai Isa, mundu sukuna hadhil qaryah nasma'u hadal buka wa hadal intihab bihadal jabal. Semenjak tetapnya ini kampung, kami telah mendengar akan ini tangisan dan akan ini ratapan dengan ini gunung. Mulai kampung ini ada, kami sudah mendengar gunung itu menangis. Faqala Isa alaihi salam,
Lalu Nabi Allah Isa berharap kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, a'adzin li hadzal jabal ayyukan limani, izinkan olehmu bagi ini gunung bahwa berbicara ia denganku. Fa antaqallahul jabal, maka Allah pun memberikan izin berbicara akan gunung. Faqala, lalu gunung itu bertanya kepada Nabi Isa, ya Isa, ma aradta minni, apa yang engkau inginkan daripadaku? Qala, Nabi Allah Isa menjawab, akhbirni bibukaika wa intihabika mahwa, beritahu olehmu akan aku penyebab engkau menangis dan engkau meratap terisak-isak, apa penyebabnya? Kemudian gunung menjawab, qala, ya Isa, wahai Isa, anal jabalul ladzi kanat tanhatu minil asnam allati ya'budunaha min dunillah fa akhafu ayyalqinillahu fi nari jahannam. Wahai Isa, saya ini gunung batu. Batu yang ada pada diri saya, nanhatu minni al asnam. Masyarakat mengambil memahatnya menjadi patung-patung. Ya'budunaha, patung itu disembah oleh mereka min dunillah, selain menyembah Allah. Penyebab saya menangis wahai Isa, saya ini gunung batu. Batu yang ada pada diri saya diambil oleh masyarakat, dibuat menjadi patung berhala. Kemudian patung itu disembah, mereka bukan menyembah Allah. Fa akhafu, saya sangat takut. Ayyalqinillah, bahwa mencampakkan akan aku oleh Allah dalam neraka jahanam. Fa inni sami'atullahu yaqulu, karena saya pernah mendengar Allah berfirman, fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah, maka takut olehmu akan neraka allati yang kayunya neraka itulah manusia dan bebatuan. Karena Allah berfirman batu-batu itu akan dijadikan penghuni neraka. Maka saya sangat takut, bisa saja saya ini termasuk bahagian daripada gunung batu yang akan menjadi penghuni neraka. Ikli gunung lu. Gunung batu ikli terisak-isak muploh daun. Pakot ia tathat ke azab neraka. Fa'auhiyallahu ila Isa alaihi salatu wassalam. Maka mengwahyu oleh Allah kepada Isa alaihi salatu wassalam, an qulil jabal uskun fa inni kad a'adzatuhu min jahannam, bahwa katakan olehmu wahai Isa bagi gunung tersebut, uskun, diamlah, sesungguhnya aku sungguh telah aku lindungi akannya daripada neraka jahanam. Sampaikan wahai Isa kepadanya, tenang-tenang saja, Anda tidak termasuk kepada bahagian azab neraka. Maka mulai disampaikan oleh Isa alaihi salam firman Allah tersebut, gunung itu tidak lagi menangis. Pakon ikli gunung bataya tunggu, ia ke azab neraka. Fal hijaratu ma'a salabatiha wa syaddatiha takhafullaha fa kaifa yakunul miskinud dha'ifu ibna adam yukhafu minan nar wa la yata'awadu billahi minha. Bebatuan beserta keras dan sangatnya keras itu takut ia akan Allah. Anak batai cukup gerah tunggu, tapi ia taat kepada Allah. Anak batai gunung batai ia taat ke azab neraka. Maka bagaimana tidak adalah hamba yang miskin lagi dhaif, itulah manusia, anak Adam. Tidak takut ia daripada neraka. Dan tidak pernah berlindung ia dengan Allah daripadanya azab neraka. Sawakruh getanya orang anak batai tunggu. Anak batai timakut ke azab neraka. Anak batai iklik musuh-musuh ia taat ke azab neraka. Nyen gunung batai tunggu. Tapi kebanyakan manusia tidak pernah takut kepada azab neraka. Mereka itu berbuat maksiat santai-santai saja. Bahkan seolah-olah mereka itu tidak berbuat maksiat. Buktinya apa? Ketika datangnya musibah, mereka tidak merasa malu.
memohon perlindungan kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah, padahal dia setiap saat berbuat maksiat kepada Allah. Itulah manusia. Ketika datang musibah, mohon ya Allah bantulah begini begitu. Mereka memalai ada bejut. Nah, itulah kita manusia. Kemudian, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ahdzir minha, maka waspadalah daripadanya azab neraka. Wa innal hadzaru minha, dan hanya saja kewaspadaan daripadanya neraka itulah biidzjinabid dzunub, dengan menjauhi segala dosa. Karena dengan segala dosa mewajibkan seorang hamba itu mendapatkan murka Allah dan mendapatkan azabnya Allah. Wala taqata laka bi'adzabillah, dan tidak akan pernah sanggup anda itu menghadapi azabnya Allah Ta'ala. Jadi tanda kewaspadaan daripada azab neraka, artinya tanda-tanda seseorang senantiasa takut daripada azab neraka itulah dengan menjauhi maksiat. Menyahana menjauhi maksiat nam nyen mupungut draw ke draw watuku. Long cukup galak long ke syurga, tapi dalam ibadat nyen mupungut draw ke draw. Long cukup yo ke neraka, tetapi dalam meninggalkan maksiat nyen mantang mupungut draw ke draw watuku. Maksiat cukup le tunggu, cukup le bentuk maksiat. Menyogolam tertinggalkan nyen mupungut draw ke draw. Maka ingat, orang yang tidak pernah sayang terhadap diri pribadi tidak akan pernah mampu menyayangi orang lain. Dah orang yang hana sayang draw ke draw, mereka senantiasa mencampakkan dirinya dalam maksiat. Itu orang yang tidak pernah sayang terhadap diri pribadi. Kemudian ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, lama nazala qauluhu ta'ala, manakala turunlah firman Allah Ta'ala yang bunyinya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Nyan bunyi ayat. Ketika turun ayat tersebut, dama'an ainan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlinanglah air dua matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbunyi daripada ayat tersebut, demikianlah kami jadikan akan kalian sebagai umat wasatan yang terbaik, supaya bahwa adalah kalian semua menjadi saksi di atas semua manusia, dan adalah Rasul di atas kamu itu akan menjadi saksi. Ketika turun ayat tersebut Rasulullah menangis. Lalu qala, kemudian bersabdalah Rasulullah, ya ma'asyaran nas, wahai segala manusia, innallaha ta'ala ba'atsani nabiyyah, sesungguhnya Allah membangkit diriku sebagai nabi, wa arsalani rasulah, mengutus akan aku sebagai rasul, wa akhtarakum linabihi, menjadikan memilih oleh Allah akan kalian, nabi itulah diriku, wa ashhadani alaikum, aku akan bersaksi di atas kalian, wa ashhadakum alal umamis sabiqah, dan kalian itu akan menjadi saksi di atas umat sebelumnya, wal qurunil madiyah, dan di atas jiwa-jiwa yang telah lalu. Gutanya mandum akan menjadi saksi umat-umat sebelumnya, umat Nabi Allah Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Ketika para sahabat mendengar hadis tersebut, bertanya kepada Rasulullah. Faqama ilaihi rajulun minal ansar, maka berdirilah seorang sahabat daripada kalangan Ansar, yuqalu lahu Qais bin Urwah. Ada yang mengatakan sahabat itu bernama Qais bin Urwah. Apa yang beliau tanyakan? Ya Rasulullah, wa kaifa nashhadu 'alal ummami salifati wa lam takun minhum? Bagaimana kita akan bersaksi terhadap umat-umat yang telah lalu, padahal tidak adalah kita bahagian daripada mereka. Walam yakunu fi zamanina, dan kita pula tidak hidup sezaman dengan mereka. Bagaimana kita akan menjadi saksi umat-umat sebelumnya? Faqala, lalu Rasulullah menjawab,
Ya Ibnu Urwah, wahai anaknya Urwah, idza kana yaumal qiyamah, apabila datanglah hari kiamat, wa budilatil ardu ghairal ardi, Allah akan menggantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Wa tuwiyatis samawati qatayis sajli lil kitab, Allah akan melipat seluruh langit-langit seperti map melipat bagi arsip-arsip. Waktu terculuk arsip lamam ilipat di map. Yang kelaganya yang gelipat langit li Allah Ta'ala anda. Buma gegantau lain, langit gelipat gepinah. Artinya di hari akhirat tidak ada lagi yang namanya langit, yang namanya awan yang hanali. Makanya matahari sejengkal, artinya cukup tu'um hanali penghalang. Hanali tunggu. Lapisan-lapisan ozon yang hanali yan. Tu'um datat. Mudum jino pakai ban tu'um tunggu. Pakai ban untuk kiamat. Kemudian wahusyiral khalaik, dihasyarkan, dikumpulkan semua manusia. Faminhum saudul wujuh, sebagian mereka ada yang wajahnya hitam. Wa minhum bayadil wujuh, sebagian mereka ada yang wajahnya putih. Fayaqifuna arba'ina amman, ketika telah dibangkit semua manusia berdiri terdiam, mukanya menghadap ke langit, kata Rasulullah. Itu selama 40 tahun. Tapi tahun akhirat. Kan tahun dunia. Berpuluh tahun lagi tanya, oh wadah kagak bangkit. Yang tu dong. Tu benar. Tahu. Berpuluh tahun. Jadi si uro di akhirat 1000 tahun di dunia. Faqila, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata yang turuna, apa yang mereka tunggu? Selama 40 tahun itu, apa yang mereka tunggu? Qala, Rasulullah menjawab, mereka itu menunggu sayhah, berupa panggilan daripada Allah. Panggilan allati yang berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Yauma idzin yattabi'una da'i la aujalahu wa khusyi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dalam Al-Quran kalian pegah oleh Allah Ta'ala. Jadi peristiwa-peristiwa kejadian kiamat kelak itu persis sebagaimana cerita Allah di dalam Al-Quran. Walau belum terjadi, cukup sama. Jadi yang mereka tunggu adalah panggilan Allah. Pada hari itu Allah berfirman, yauma idzin, pada hari itu yattabi'unad da'i, mereka semuanya berjalan mengikuti seruan daripada Allah. La aujalahu, tidak ada satupun yang mengelak, yang membangkang daripada seruan tersebut. Wa khusyi'atil aswat, mereka semua itu tunduk terhadap suara-suara daripada Allah. Fala tasma'u illa hamsa, tidak ada yang dapat mendengar kecuali hamsa. Apa makna hamsa? Ya harikus syafataini min ghairi nutqin, bergerak-gerak dua bibir daripada ketiadaan berbicara. Tahu babah memet-met, mandum memet-met babah. Memet-met babah anda tadi ngasu. Drone kalan bibilong memet-met, lolong kalan bibi drone memet-met. Di akhirat mandum tu. Pakan memet-met bibi. Karena bak watanya tengah timbul. Dia pakai balongnya. Jelah. Asal neraka apa asal syurga. Sirah tu. Hantar je petebiat tu ya tu mandum tu makut. Maka ke babah tak. Memet-met bibi. Dia pakai balongnya asal syurga apa asal neraka. Semua berkeluh kesah. Tapi tidak terdengar suara senyap. Padung ton. Puluh ton akhirat. Semua teku hana musuh urang. Hana. Kalau gelan sembahyang ini dunia sihat. Lega deh. Ini hana. Mugreh emang gejut. Yang gejut tu. Yang kedua tu makut dahat. Kemudian wahum yusafuna ilal ardi la tasfaku alaiha dima. Kemudian mereka semua itu dibuat saf kepada satu bumi yang tidak pernah tumpah darah di atasnya. Jadi bumi untuk kepegat lain hantam pernah ru darah dalam bumi yang. Kalau lagi bumi yang tengah taduknya 20 put dia meru darah. Apalagi orangnya tengah ru darah kan. Tengah pembunuhan orangnya. Pertahai lemah matuji kebuga dengan si lemah si kebuga.
Ini hana mulmo hana rudara. Thumma yu'tabil bahaim. Kemudian didatangkan dengan seluruh binatang ternak. Fayaqtassu li ba'dhiha min ba'dhin. Maka menuntut balas ianya binatang ternak bagi sebahagiannya daripada sebahagian. Ya negala. Gebangkit binatang ternak. Kameng, lumo, kebua, mano, ite. Untuk menuntut balas. Ipegah li mano. Ya Allah, ijihnya pernah igluang-luang. Gara-gara wat telong ipemulut hana menang. Kau kena ngelung hana empu api. Kau gluang balah ke kan. Maka wat yang kejauh kesempatan kepada mano. Gluang poi. Menanci ke kameng. Menanci ke lumo, ke kebua. Semua binatang itu akan menuntut balas di akhirat. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma yuqalu laha, Allah berfirman kepada semua binatang tersebut, kuni turaban. Jadilah kalian itu menjadi tanah. Fatakunu turaba, maka jadilah idianya itu semua menjadi tanah. Fadzalika qauluhu ta'ala, demikianlah firman Allah Ta'ala. Ketika Allah berfirman, jadilah semua binatang itu tanah, wa yaqulul kafiru. Ketika itu orang kafir berhayal. Apa hayalan orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan aku pun semuanya menjadi tanah. Bahkan orang kafir berharap ingin menjadi tanah. Ia datang ke neraka. Seolah-olah ikut di kafir dah idonya orang dia ke kameng kok mangan. Dia ke manok, dia ke lungo, ke kebua kok mangan. Orangnya hanya kena ngaduk neraka. Orangnya paling-paling katanya dia ke tanah. Maka semua orang kafir berhayal. Mudah-mudahan aku itu pula menjadi tanah. Tsumma yu'tabi kullin nabi. Kemudian datanglah para nabi bersama umatnya. Dihukumkan di antara mereka dengan yang hak. 1/3 masuk syurga, 1/3 masuk neraka. Ya, ni kala. Lagi di dunia tu. Sabah perti menang, sabah perti dah lewat ke ino je. Ini lagi nanti. Yang menang tamu syurga, yang telu tamu neraka. Kemudian terdengarlah suara. Aina Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh di mana? Fayuk tabih, maka didatangkan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Fayaqulullah, lalu Allah berfirman kepada Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, hal balagata risalah? Adakah telah engkau sampaikan akan perintah-perintahku, akan risalah? Wa adaital amanah? Telah engkau tunaikan akan amanah? Fayaqulu, Nabi Allah Nuh menjawab, na'am ya Rabbi, benar. Semuanya telah saya lakukan. Kemudian Nabi Allah Nuh menjelaskan, balaghatul risalah wa adaitul amanah. Aku telah menyampaikan semua risalah dan telah aku tunaikan semua amanah. Fayu'ta biqaumihi, lalu didatangkan kaumnya Nabi Allah Nuh. Fayuqalu, Allah bertanya kepada umatnya Nabi Allah Nuh, ya umat Nuh, wahai umat Nuh, hadza Nuh, nyokunyo yang kena. Ba'astuhu ilaikum, yad'ukum ila kalimatil ikhlas. Telah aku utuskan akannya Nuh kepada kalian untuk menyeru kalian kepada kalimat ikhlas. Fahal balagha ilaikum risalah? Maka adakah Nuh itu telah menyampaikan kepada kalian akan risalah? Fayaquluna, ijawab li kaum Nabi Nuh. Bu ijawab, Rabbana ya Tuhan kami, ma ja'ana min basyirin wala nadhirin. Tidak pernah datang kepada kami seorang yang memberi kabar gembira dan kabar takut. Model laganya urang hana trok bakal mau ikut Allah yang betulit. Yang umat Nabi Nuh. Ler totun beliau itu berdakwah pada belah dakwah tamong Islam ni kan. Ler totun cuma pada dakwah sakaya mengikuti. Ditanya hina di masjid Jami cuma baru pada totun tak pengajian kan. Tapi dumna urang tinggal urang terakhir berhasil berarti. Ya tak berhasil. Fayaqulullah ta'ala, lalu Allah berfirman kepada Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, haula'i ummatika angkaruka. Mereka itu semua adalah umat engkau, mereka itu mengingkari engkau. Fahal laka man yashhudu laka bizalik? Adakah bagi engkau orang yang akan bersaksi dengan engkau? Fayaqulu, Nabi Allah Nuh menjawab, na'am ya Allah. Siapa mereka? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bersaksi membela diriku ya Allah
itulah umat Muhammad. Tanya yang akan saksi. Tabela Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Tanya yang akan menjadi saksi. Fayunadil munadi, maka terdengarlah seruan. Ya khairu ummatin, wahai sebaik-baik umat, akhrajtu linnas, yang telah aku keluarkan bagi manusia. Ya sawwama syahri Ramadan, wahai orang yang selalu berpuasa bulan Ramadan. Fayakumuna, maka berdirilah mereka minas sufufi, beberapa saf. Bedah umat Muhammad bakwatanya. Pedang sah pada buah bari kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, siyamahum fi wujuhihim min asaris sujud, tanda-tanda mereka umat Muhammad itu, wajah mereka itu memiliki bekasan sujud. Makna bekasan sujud kan ditambah dah kon ku, maka hana payah ya tegon-tegon dah kenan kon-konyan. Jadi makna bekasan sujud, mukanya itu bercahaya karena bekasan air wudu. Hana payah tiap puturi draw akhirat. Ya Rasulullah lu mandron, hana payah. Rasulullah kenal dari jauh, memang Rasulullah telah melihat. Oh, itu umatku karena muka mereka itu bercahaya, bekasan daripada air wudunya. Hana payah puturi draw. Maya hana-hana semayang keturi ini Nabi apa pandai keturi. Batuk terkenan terpegah, ya Rasulullah lu mandron tinggal ngampung Jawa ke kalot hitam klot alnya lempu lah muka tu. Hang petih le Rasulullah. Hantam pernah kena wudu. Berdega-dega. Itu tanda-tanda umat Muhammad. Di antaranya fayaquluna, maka berkata mereka labbaika da'iyallah, selamat datang seruan Allah. Fayaqulullah azza wa jalla, lalu Allah bertanya kepada mereka, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, hal tashhiduna linuhin, benarkah kalian ingin bersaksi bagi Nabi Allah Nuh? Fayaqulu, mereka semua menjawab, ayu rabbi nashhadu, kami akan bersaksi bahwa sungguhnya Nuh itu telah menyampaikan akan risalah dan telah menunaikan ia akan amanah. Maka berkatalah umat Nabi Nuh alaihi salam, ya Allah, inna Nuha awalu nabiyyin wa Muhammada akhiru nabiyyin, fa kaifa yashhaduna lima lam yadriku zamanahu. Nuh nabi pertama, Muhammad nabi terakhir. Bagaimana mereka itu bersaksi bagi orang yang tidak pernah mereka jumpai dan tidak pernah sezaman dengannya? Ya, bantah le umat Nabi Nuh. Pu pegah tadi. Nak pernah hidup dengan Nabi Nuh haji? Nak pernah merempak dengan Nabi Nuh haji? Jangan cocok ya Allah ya. Fataqulu. Ya, negalan. Maka berkata mereka semua, yaitu umat Muhammad, ya Allah, fi kitabillahi azza wa jalla al-manzili ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertulis di dalam kitab Allah azza wa jalla yang diturunkan atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalna nuhan ila qaumih, sesungguhnya kami utuskan akan Nuh kepada kaumnya. Kunna qara'nahu ila akhiri, kami telah membacakan ayat tersebut hingga selesai. Makanya kami tahu Nuh itu diutuskan kepada kaumnya. Nuh itu berdakwah kepada kaumnya. Nuh itu menyampaikan risalah kepada kaumnya. Nuh itu menunaikan amanah kepada kaumnya. Kaumnya yang berkhianat. Maka bakwatanya fayaqulullah, Allah berfirman, sadaqtum ya umat Muhammad, engkau benar wahai umat Muhammad. Wa inni alitu ala nafsi, sesungguhnya aku bersumpah di atas diriku, alla a'dzabu ahadan illa bihujjatin, bahwa tidak akan aku azab seseorang melainkan dengan hujjah. Fatuhibu ya Muhammad, maka saling memaafkan olehmu wahai umat Muhammad akan orang yang berbuat zalim di antara kamu. Sesungguhnya aku sungguh telah aku maafkan akan orang-orang yang berbuat zalim di antaraku. Makanya sebagaimana Allah senantiasa memaafkan hambanya, Allah paling senang bila mana legetanya saling memaaf-maafkan. Jadi kalau murung laki maaf, berbagah tak maaf. Makanya kenapa kita umat Muhammad termasuk umat wasata, umat yang terbaik, dikarenakan kita umat Muhammad akan menjadi saksi
bagi umat-umat sebelumnya, tak kala Allah menanyakan kepada mereka, adakah datang seorang nabi yang memberikan kabar gembira, semua mereka pasti akan membantah, tidak ya Allah, tidak. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak mau masuk neraka. Jadi kalau seandainya tidak sampai kabar dakwahnya para nabi, berarti mereka tidak berlaku hukum. Apakah hanya berlaku hukum? Hanya terus syariat. Makanya membantah, ya Allah, tidak ya Allah, tidak pernah Nuh datang kepada kami. Umat Nabi Musa juga demikian, umat Nabi Isa juga sama. Kitalah yang akan menjadi saksi. Ya Allah, Isa telah datang kepada kaumnya, telah menyampaikan risalah. Nuh juga demikian, Musa juga sama. Yang tahu dia kezati, yang kegetanya yang roh ku umat Muhammad. Yang hana roh ku umat Muhammad, yang hana si getanya. Etnowile. Putra nama salah silakan karena nyauro terakhir.